Belum lama ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan imbauan bagi warga Jakarta agar tidak beraktivitas di luar ruangan setelah hujan, bahkan menyarankan agar menggunakan masker ketika beraktivitas. Belakangan ini, hujan deras disertai angin kencang hampir terjadi tiap sore menjelang malam hari. Bencana akibat cuaca ekstrim seperti banjir, pohon tumbang, dan angin puting beliung pun mewarnai beberapa daerah di Indonesia. Tak hanya itu, ada ancaman lain dalam hujan yang menghantui masyarakat, yakni kandungan mikroplastik. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengeluarkan temuan hasil penelitian bahwa air hujan di kota besar terkontaminasi mikroplastik. Partikel kecil yang tercampur di udara itu dapat masuk ke tubuh manusia melalui pernapasan maupun pencernaan. Tapi, apakah warga tahu apa itu mikroplastik? Kakak tahu nggak mikroplastik itu apa? Nggak tahu. Apa ya, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm hingga 1 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil dan sulit terurai, partikel ini bisa bertahan lama di lingkungan serta berpindah dari udara ke tanah hingga ke air. Tim Indonesiaku pun ingin membuktikan apakah benar air hujan yang sudah kami tampung ini telah terkontaminasi mikroplastik. Kami menemui Reza Cordova, peneliti BRIN di bidang pencemaran. Reza sudah sejak tahun 2015 bergabung dengan LIPI yang kini menjadi bagian dari BRIN. Halo Pak Reza. Halo, selamat datang. Pak, saya sudah bawa nih sampel air hujan. Oke. Nah, jadi kira-kira gimana? Di sini bisa nggak sih diteliti? Kalau di sini sebenarnya bisa untuk di air hujan, tapi prosesnya sepertinya nggak bisa langsung sekarang. Karena biasanya kalau seperti ini kan kita harus ada proses penyaringan dulu, ekstraksinya, kemudian ada proses identifikasinya. Paling cepat kayaknya sekitar 7 harian deh. Rupanya untuk membuktikan keberadaan partikel kecil mengandung polutan membutuhkan waktu yang cukup lama dan wadahnya pun harus betul-betul steril dari kandungan plastik. Jadi wadah plastik yang saya bawa harus mendapatkan perlakuan khusus terlebih dulu. Harus Fungsinya? difilter dulu, kemudian nanti dikeringkan, kemudian ada perlakuan kimiawi, kita ekstrak, kemudian setelah itu ada pemisahan secara densitas, baru setelah itu diidentifikasi. Oke, jadi saat ini kami belum bisa mengidentifikasi yang sampel yang tadi saya bawa ya Pak ya. Tadi kita melihat partikel mikroplastiknya menggunakan sampel lain yang ada di sini lewat mikroskop. Hasil penelitian yang dirilis oleh BRIN mengenai kandungan mikroplastik pada air hujan sebetulnya sudah dilakukan sejak 3 tahun lamanya. Bahkan, penelitian itu dilakukan di 18 kota besar di Indonesia. Karena itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan imbauan bagi warga Jakarta agar tak beraktivitas di luar ruangan setelah hujan. Buat saya, buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak, ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan, karena ini turunnya kan cenderungnya dekat-dekat hujan. Mungkin pencegahan lainnya yang paling bagus memang di hulunya. Artinya memang kita mesti mengurangi sumber polusi dari mikroplastik ini. Dan ini memang peranan Pak Gub, penting sekali Pak Gub. Kait dengan yang tadi di air hujan, sebenarnya kami bisa bilang bahwa di air hujan itu sebenarnya membersihkan. Jadi kan mikroplastik itu kan tadinya kan ada di kehidupan, kalau misalnya sudah kita buang di udara gitu, setelah di udara ada air hujan, dia dibersihkan sebenarnya sama seperti kalau kita cuci kendaraan, cuci mobil misalnya katakanlah kita kan siram air dari atas, kurang lebih itu kayak gitu. Lalu, apakah udara setelah hujan yang kita hirup sekarang, terutama di kota-kota besar yang termasuk dalam penelitian BRIN berbahaya karena semuanya mengandung mikroplastik? Justru saya sebenarnya mau concern mikroplastik itu lebih banyak pada saat di udara kering, terutama kemarau. Kenapa? Karena mikroplastik itu kan ada 2 sumber. Jadi yang pertama adalah memang dari awal diciptakan sedemikian rupa ukuran itu kecil, dipakai di body wash, facial scrub, campuran pupuk, kemudian scrubber untuk pembersih kendaraan atau kapal, itu banyak.
Nah, kemudian yang kedua adalah yang memang berasal dari plastik-plastik yang besar. Nah, ketika plastik yang besar ini terpapar, kita buang sembarangan, terpapar sinar matahari, terkena panas, dia molekul-molekul itu mulai melembek, kemudian akhirnya lama-lama lepas. Sekali lagi Reza menegaskan, air hujan sebenarnya membersihkan udara dari partikel mikroplastik yang sebelumnya terpapar matahari selama belasan jam. Setidaknya 30 menit usai hujan, udara bisa dinyatakan bersih dan segar. Faktanya, hasil penelitian BRIN menyebutkan tak hanya udara yang mengandung mikroplastik, namun tanah bahkan laut dalam di wilayah Indonesia pun semuanya mengandung mikroplastik. Karena itu bisa dinyatakan, udara yang kita hirup sekarang terutama di perkotaan, semuanya mengandung mikroplastik. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat terendap di saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan organ lain. Endapan mikroplastik tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh dan bisa menimbulkan iritasi. Bila dibiarkan terlalu lama, akan terjadi peradangan yang dapat memicu timbulnya tumor, bahkan kanker. Kalau yang mikroplastik itu ukurannya kurang dari 5 mikron, kalau yang nanoplastik ukurannya kurang dari 1 mikron. Kalau yang serat itu biasanya panjangnya lebih dari 5 mikron, lebarnya kurang dari 3 mikron. Jadi itu semua bentuk yang bisa terhirup. Yang pasti kalau terhirup oleh saluran nafas bisa terjadi proses yang sifatnya akut atau langsung terjadi, atau yang sifatnya dalam jangka panjang, atau yang sifat pajanannya kronik. Nah, kalau di paru saja, dia juga bisa menyebabkan oxidative stress. Jadi kayak oksidan. Karena oxidative stress, dia juga akan merangsang proses radang. Proses radang ini nanti kalau berkepanjangan, dia juga bisa menyebabkan perkembangan jaringan parut. Pada tahun 2024, Indonesia jadi salah satu negara paling banyak mengkonsumsi mikroplastik di dunia. Masyarakat Indonesia disebut mengkonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik per bulan, sebagian besar bersumber dari air, seperti makanan laut, bahkan garam meja. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi, pernapasan, dan penyerapan kulit yang berasal dari sumber makanan laut dan sungai, plastik sekali pakai, air dan udara yang terkontaminasi, serta produk perawatan pribadi yang mengandung microbeads. Selain itu, dia juga karena tadi bisa oxidative stress, kalau difagositosis, dia juga akan merangsang sistem imun, kemudian dia juga bisa menyebabkan gangguan hormon, kemudian juga bisa menyebabkan pengaruh pada, jadi sebetulnya kalau sel-sel kita sudah tua itu, dia akan secara natural atau secara alami dia akan mati. Nah, dengan ada mikro atau nanoplastik ini, dia menyebabkan proses kematian sel itu jadi panjang. Kemudian bisa juga terjadi gangguan genetik sehingga bisa menyebabkan kanker paru. Tetapi memang sampai saat ini belum ada penelitiannya, jadi kita belum bisa pasti. Mikroplastik bisa terurai dari wadah makanan atau minuman yang terbuat dari plastik, terutama plastik sekali pakai, dan mencemari makanan ataupun minuman di dalamnya. Ketika plastik dipanaskan, partikel mikroplastik yang sangat kecil dapat terlepas dan terperangkap dalam makanan atau minuman. Namun banyak orang yang seolah tak peduli dengan kondisi ini. Biasa pakai ini, Bang. Biasa pakai ini. Nggak coba pakai apa itu yang pakai kertas gitu, Bang, kertas nasi gitu, Bang. Oh, ini dilapisin kertas nasi? Enggak. Oh, tergantung orang yang mau beli, mau minta pakai bungkus pakai apa. Tuh, jadi ya kayak gini ya kalau kita jajan di luar. Saya pinjam dulu ya kertas nasi. Emang kalau ngelihat kayak gini kan siapa yang bisa tahan? Pembeli biasanya request sih mau bungkus pakai kertas. Oh, ada pilihannya. Atau pakai plastik. Encang mau bungkus pakai apa? Yang pasti aja sih yang ini lah. Oh. Oke. Salah satu pedagang makanan yang identik dengan kantong plastik
adalah tukang gorengan. Hampir seluruh gorengan yang selama ini kita konsumsi dibungkus dengan kantong plastik. Saya pun penasaran, kira-kira berapa plastik yang dia habiskan sebagai bungkus gorengan dalam sehari? Karena mikroplastik tak hanya menempel di makanan, bungkus plastiknya pada akhirnya akan menjadi sampah yang menyumbang mikroplastik di tanah, air, dan udara. Segini, tebal banget ya. Ini sehari habis nih pasti nih. Habis, pasti. Oh gitu, ini isinya berapa? 100 ada? Tahu ya. Oh gitu ya, ya tapi ya setebal ini ya, bisa lebih juga ya. Ini baru satu abang jualan gitu ya bang ya, masih banyak banget penjual gorengan yang lain, kurang lebih seperti itu, 100 plastik sehari. Penggunaan plastik yang begitu masif, apalagi sampai ke pencernaan, terbukti secara medis bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Saya jadi ingin tahu, apakah warga ibu kota sudah sadar akan bahaya mikroplastik? Setahu saya sih kalau belajar di kampus ya kan partikel-partikel kecil itu dari sampah-sampah plastik sekitar ukuran sangat kecil gitu bisa masuk ke makanan, ke udara dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini sih ada di media ya bahwa katanya ada unsur partikel mikroplastik di air hujan kita ya. Jadi katanya ada di kalau pas lagi hujan atau harus pakai masker atau seperti itu. Ya sebenarnya menurut aku sendiri karena udah banyak banget nih yang pengguna plastik. Jadi aku agak khawatir juga. Cuman untuk keseharian juga susah ya untuk kita menggantikan plastik itu. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai penyumbang polusi plastik terbesar di dunia tahun 2024. Dan di tahun ini, hujan di Indonesia dinyatakan mengandung mikroplastik. Tampaknya, hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi darurat mikroplastik, termasuk menanggulangi sampah plastik. Selain menggunakan masker dan mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian, kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan asupan makanan bergizi dan olahraga untuk menahan serangan mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh.